lelah, stres lah ini semuanya nih. Ya, tapi kita bungkam dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya dia mengamuk. Itulah yang tadi sel itu marah, ya. Darah menjadi rusak dengan bahan tidak alam yang terkandung dalam makanan dan minuman olahan dan diproses. Ya itu sponsornya, itu fotonya itu dari minuman itu. Apa yang terjadi kepada orang yang meminum itu anak-anak? Busuk, rusak semua darahnya. Ya, kalau darah saudara mau bersih, jangan pernah masukkan makanan ini semua ke dalam tubuh. Oke, lihat ini kembali tubuh manusia yang pertama diciptakan 969 paling tinggi, rata-rata 900 tahun sebelum air bah. Setelah air bah makan daging, anjlok menjadi 400-an. Anjlok lagi jadi 200-an. Anjlok lagi jadi 100-an kita sekarang ini. 70 sampai 80. Tuhan katakan dari makan daging. Betapa lemahnya dan makin lemahnya tubuh itu ketika manusia memakan daging. Oke. Nah, sekarang ini tikus dimasukkan seperti dosis sedikit zat kandungan karsinogen kepada tikus. Setelah beberapa saat muncul tumor. Lihat, diberikan kepada tikus. Tikus ini hewan yang kecil. Oke? Dan makanannya kita tahu umumnya makanan kotor kan? Sudah kecil, makanannya kotor. Sekarang ditaruh itu zat kimia atau seperti karsinogen itu langsung diteliti. Dalam beberapa tidak terlalu lama muncul tumor. Sekarang, tikus dengan kita manusia, lebih tinggi, lebih kuat mana kekebalan tubuhnya? Manusia. Jadi jangan kira karsinogen yang kita makan seperti daging dibakar, itu ada karsinogen. Ya. Terus bawang yang ditumis dengan minyak yang panas sampai apinya menyala-nyala di kuali begitu ya. Pembakaran, penggosongan itu ya. Cuman ingat tadi sel darah putih itu bekerja kuat dengan sekuat tenaga sehingga tidak terjadi seperti tikus. Tikus tidak punya itu. Hanya manusia yang punya itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita mati. Dia berikan senjata untuk melawan penyakit itu. Tapi sering kita tidak tidak menyadari itu, ya. Tapi karena kita terus merasa nggak apa-apa kok, yang di sana makan daging sehat-sehat aja 90 tahun, ya santai aja lah begitu ya. Nanti kalau sudah kena baru menyesal, ya. Dan ada orang yang sama mengatakan begitu, waktu dia belum sakit terkena, tidak nyangka dia. Ternyata apa yang dia bilang itu kena kepada dia. Menyesallah dia tariklah kata-kata. Tapi ada gunanya lagi dia tarik sudah nah. Oke, mari kita lihat. Masih banyak kebiasaan keluarga menganggap daging masih makan istimewa di meja. Darah berkualitas rendah, bibit kanker sedikit demi sedikit akan dimasukkan. Oke. Oke. Sorry. Habiskah? Lihat, obat-obat dia akan membuat tubuh tidak lagi dapat memproduksi antibodi. Apa itu antibodi, saudara-saudara? Salah satunya adalah sel T itu. Bahan kimia yang keras itu. Meracuni dan merusak sel darah itu. Bayangkan kalau antibodi pun tidak bisa lagi bekerja. Keluaran 2 bulan. Inilah solusinya. Ya, inilah solusinya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kesembuhan itu saudara-saudara dari siapa? Dari Tuhan. Ayat ini kemudian sama-sama kita baca. Ayo keluar Yeremia 36, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadamu kesembuhan dan akan menyembuhkan mereka.
menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan yang berlimpah-limpah. Inilah pesan Tuhan kepada kita. Ya, sebelum terjadi, kita ambil keputusan, saya tidak mau sakit. Dan kalau ada saudara kita yang sakit, beritakan pekabaran ini. Ya, supaya mereka ada harapan. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oh, ada Zoom ya. Pertanyaan ada di sini? Oh, dalam melihatnya. Kalau ikan goreng, Bapak Pendeta, bolehkah? Ya. Kalau makan ikan goreng, bolehkah? Makan ikan goreng ya. Nah, Ya. sekarang orang itu apakah sudah sakit atau belum sakit? Kalau dia belum sakit, ya tidak dikatakan berdosa makan ikan, tetapi kalau ingin lebih sehat, tinggalkan makanan-makanan hewan. Kenapa? Saya mau jelaskan sedikit tentang ikan. Ikan, Roh Nubuat tuliskan, ada siklus ikan itu di tengah samudra sana. Kami pernah memancing dulu. Dulu hobi saya memancing, saudara. Dan itu sekali keluar uang 5 orang sampai 2 juta satu orang untuk ke tengah samudra sana antara Kalimantan dengan Belitung. Memancing ke tengah. Tapi sekarang setelah saya sadari bahwa ternyata memancing itulah 100% persis cara setan untuk menjerat manusia. Lihat, pancing itu enggak, ini hanya sekedar ini ya. Dibikin makanan, ikan itu kan enggak tahu. Langsung begitu, cak, langsung jerat setan itu persis. Dari sejak itu saya sadar, muncul inspirasi. Sudah, saya tinggalkan itu apa? Mancing, enggak mau lagi saya mancing. Nah, itu hanya intermezzo tentang ikan. Oke, sekarang ikan itu ada siklus, dia di tengah samudra, di air yang bersih, yang jernih di tengah sana, dia ada siklus akan datang ke muara. Ya, di muara itu buangan-buangan dari kota, limbah-limbah, ya, di sana mereka akan cari makan dan seterusnya. Dan Roh Nubuat menuliskan, buku-buku itu menuliskan, kalau ikan, kalau sekali sakit yang disebabkan oleh ikan, pada umumnya dekat kepada kematian. Kalau daging itu akan menyebabkan sakit-sakit yang lain walaupun sangat menderita, tapi ikan ini membawa apa? Bahan-bahan kimia yang keras di dalam, ya. Karena misalkan contoh sapi, nggak pernah dia makan ke muara menyelam ke air limbah-limbah kimia pabrik itu kan, nggak pernah kan? Tapi kalau ikan dia konsumsi itu. Nah, itulah mengenai ikan. Jadi kalau sudah sakit, jangan pernah lagi makan ikan. Semua hewani jangan pernah, karena setiap hewan, boleh dicatat, setiap hewani mengandung kolesterol. Sementara kolesterol atau lemak tadi adalah makanan utama dari kanker. Oke? Boleh terjawab ya? Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Iya, Malaysia. Oh ya? Oke. Ada lagi? Ya. Boleh dibacakan, saya nggak bisa lihat dari sini chatnya. Oh, ya, ya, ya. Jadi saudara, kalau kita satu malam itu, saya seperti hal yang bercanda, tapi enggak. Contoh begini, ada teman ngajak perjalanan. Saya selalu bilang dulu, kalau saya diajak, saya ikut, dengan perjanjian tidak ada jalan malam. Ya. Karena saya tidak mau jam tidur saya terganggu di malam hari. Kalau sampai jam 8 malam masih toleran, ya, paling lambat jam 9. Tapi kalau jalan malam, saya tidak akan mau dikasih uang sebagai tanda terima kasih, nanti dikasihlah, tolonglah. Saya tak akan tolak. Kecuali ada orang yang mau mati, emergency, ya boleh. Tapi kalau karena kesibukan rutinitas, apalagi jalan-jalan, dikasih uang 5 juta, tak pernah saya akan mau. Karena istirahat itu
jauh lebih berharga daripada. Kenapa? Karena kalau satu malam kita tidak istirahat, maka recovery-nya itu adalah 7 hari. Ya. Jadi kebayangkan kalau kita sering nggak tidur malam, berapa yang harus kita bayar tubuh ini menuntut dia minta istirahat. Oke? Jadi jangan heran ada orang bisa terkena sakit yang apa. Itu sudah karena kekebalan tubuh ini sudah terhutang banyak. Dia minta pemulihan, minta istirahat, tapi nggak dipenuhi. Jadi nggak ada orang sakit tiba-tiba sakit yang serius itu tiba-tiba nggak ada. Oke? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang berikut? Ada lagi. Dokter apa biarpun apa itu ikan di sup tidak digoreng tidak boleh makan kan? Ya, jadi walaupun dia tidak digoreng, tidak disup, tetap yang namanya hewani itu dia mengandung apa? Kolesterol ataupun lemak, ya. Hanya nabati dari tumbuh-tumbuhan saja yang tidak mengandung kolesterol atau lemak yang buruk. Ada juga lemak di dalam nabati yang tinggi seperti apa? Alpukat. Ya, salah satu buah yang sangat tinggi lemak atau kolesterol maksud saya, bukan kolesterol. Lemak yang sangat tinggi itu ada di dalam alpukat, tetapi lemaknya itu adalah lemak yang bagus. Kalau diistilahkan HDL. Tahu HDL dengan LDL bedanya? Kalau HDL itu, lemak itu jalan terus dia di dalam sirkulasi darah. Tapi kalau lemak jahat itu LDL itu, dia akan apa? Dia jatuh di situ, dia mengendap di situ. Nanti jatuh dia di pembuluh darah yang halus, dia mengendap situ, akhirnya menjadi menyumbat. Tapi kalau lemak dari nabati itu, dia tidak akan pernah mengendap. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke? Ya. Cuman yang gurih itu selalu dari mana? Lemak hewani kan. Ya. Artinya itu sudah diteliti juga di perawat yang tidak kerja malam dengan perawat yang kerja malam. 3 kali lipat potensi terkena kanker payudara dengan yang tidak shift malam. Itu sudah ada penelitian, ya. Apalagi lampu yang menyala itu membuat sel kita nggak beristirahat. Jadi saudara kalau tidur malam, lampu harus mati, ya, supaya betul-betul semua apa kita ini istirahat. Ya. Oke, makasih. Jadi ada satu lagi pertanyaan anak dokter. Apa itu yang apa minyak zaitun kah, minyak apa gitu ya? Itu tidak boleh pakai gitu. Ya, untuk mendalami kemurnian itu saya tidak terlalu menguasai karena ada orang tersendiri yang bisa menguasai itu. Tapi kalau bisa kita percaya, kita yakini bahwa minyak itu murni, itu juga bagus dibanding minyak dari sawit, ya. Ternyata rupanya minyak sawit itu, saudara-saudara, yang diproduksi untuk dikonsumsi orang itu dari kulitnya. Sebenarnya yang bagus itu dari bijinya, cuman sangat mahal. Dan itulah yang menyumbat semua pembuluh darah kalau kita konsumsi berlebih, ya. Yang olive oil pun apa dari buah kayu pun tidak boleh itu dokter. Ya, begitu ya. Ada juga mungkin minyak apa tertentu, tapi jangan sampai panas sekali. Dia hangat, lalu masukin bawang, jangan sampai gosong. Jadi hanya untuk mengeluarkan wangi bawang saja. Tapi orang kan kebanyakan sampai wangi, itu yang bikin wanginya keluar kan. Tetapi itu tidak sehat. Sampai hitam itu bawangnya. Jadi kalaupun harus menggoreng, Ibu, jarang ya konsumsi minyak, kalaupun apa jangan terlalu sampai gosong ya sehingga tidak terjadi seperti apa namanya terbentuknya karsinogen, pembakaran, penghangusan, ya. Oke, terima kasih. Oke, baik.